Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Hamdia. Saya di sini akan memberikan topik mengenai penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Tujuannya adalah peserta dapat memahami mengenai penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Baik, untuk pokok bahasan yang akan diberikan itu adalah mengenai teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar, kemudian tahap pengembangan dan penyusunan. Di sini adalah penyusunan buku sebagai bahan ajar, kemudian lembar evaluasi bahan ajar, dan juga rubrik atau kriteria penilaian. Baik, untuk pertama yaitu mengenai teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Sebelum kita mempelajari mengenai bagaimana teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar, alangkah baiknya kita melihat bahwa buku itu adalah sebagai bahan ajar yang merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan, hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Ya, jadi kita membuat buku ajar ini adalah berdasarkan dari kurikulum yang ada, kemudian kita tuangkan dan kita jabarkan ke dalam buku. Nah, pada teknik penyusunan bahan ajar itu biasanya teknik penyusunan bahan ajar cetak. Ya, salah satunya itu ada beberapa ketentuan dalam teknik penyusunan bahan ajar cetak. Di antaranya adalah yaitu judul atau materi yang disajikan dalam bahan ajar harus memuat kompetensi dasar atau materi pokok yang dicapai oleh peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Kemudian, menyusun bahan ajar cetak itu setidaknya ada 6 hal yang perlu dipahami, yaitu pertama, susunan tampilan bahan ajar harus jelas dan menarik. Supaya apa? Peserta didik itu akan lebih nyaman dan lebih senang untuk mempelajari bahan ajar tersebut. Di mana pada aspek susunannya, bahan ajar cetak sebaiknya disusun dengan urutan yang mudah. Kemudian judul yang singkat dan padat. Ya, jadi dalam helaan satu tarikan nafas itu judul kita bisa disebutkan. Kemudian juga terdapat daftar isi. Ya, daftar isi ini fungsinya adalah untuk mempermudah kita pada saat kita memerlukan topik apa yang akan kita cari, itu sesuaikan kita bisa dengan langsung melihat daftar isi. Kemudian struktur kognitifnya jelas. Kemudian serta terdapat rangkuman dan tugas pembaca. Nah, rangkuman ini adalah untuk melihat apa simpulan dari hasil topik tersebut. Nah, yang kedua, bahasa itu yang digunakan adalah bahasa yang mudah, sehingga apa? Peserta didik itu bisa mencerna dan memahami. Kemudian yang ketiga, mampu menguji pemahaman. Ya. Kemudian selanjutnya adanya stimulan atau rangsangan seperti menarik untuk dilihat. Kemudian serta tulisan yang ada pada bahan ajar cetak mendorong pembaca untuk berpikir dan menguji dari rangsangan yang ada. Ya. Kemudian nyaman untuk dibaca dan sajiannya terstruktur. Jadi jelas ya. Kemudian materi instruksional menyangkut pemilihan teks, bahan kajian dan lembar kerja. Jadi jelas di dalam penyusunan bahan ajar cetak tersebut. Kemudian
Selain itu, kita harus melihat tujuan pengembangan bahan ajar. Ya, di mana tujuan pengembangan bahan ajar itu yaitu pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Ya, kiblat dalam membuat bahan ajar itu kita harus berangkat dari kurikulum yang ada. Kemudian kita buat bahan ajar mengikuti kurikulum tersebut. Kemudian yang kedua, menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang ketiga, membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks, di mana buku teks ini biasanya sulit untuk diperoleh. Ya, jadi mempermudah, membantu peserta didik untuk dia bisa mempelajari bahan yang lebih bermacam dan beragam. Di salah satunya adalah adanya bahan ajar buku ajar yang sudah ada, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, tujuan pengembangan bahan ajar itu memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi jelas peserta didik itu akan mudah terpandu karena adanya bahan ajar yang telah disediakan sesuai dengan tuntutan dari kurikulum tersebut. Nah, sebaiknya bahan ajar didesain secara lengkap, memuat isi dan ilustrasi yang menarik, sehingga peserta didik membacanya itu lebih paham, kemudian senang untuk baca dan baca lagi, ya. Kemudian akan menstimulasi peserta didik untuk memanfaatkan bahan ajar sebagai sumber belajar. Ya, kemudian bahan ajar itu dapat berperan sebagai bahan belajar yang mandiri apabila bahan pembelajaran didesain secara lengkap. Jadi ketika peserta didik membaca bahan ajar yang telah dibuat, itu secara sistematis kita membuatnya sehingga ketika peserta didik mempelajari dan membacanya, dia akan mudah untuk mengikuti alur demi alur dari buku bahan ajar tersebut. Ya, kemudian bahan ajar juga dilengkapi dengan tujuan pembelajarannya, ya, supaya peserta didik itu memahami apa yang harus dicapai dalam pembelajaran ini atau kompetensi yang akan dicapai, gitu ya. Kemudian materi pembelajaran yang diuraikan dalam kegiatan belajar, kemudian ilustrasi media, prosedur pembelajaran, latihan yang harus dikerjakan, itu dilengkapi dengan rambu jawaban. Tes formatif dilengkapi dengan kunci jawaban, umpan balik, dan disertakan daftar pustaka. Ya, itu sebaiknya dalam pengembangan dari bahan ajar. Nah, kemudian teknik penyusunan bahan ajar atau buku daras. Nah, kita lihat buku ajar atau buku daras adalah buku teks yang digunakan sebagai standar pada mata kuliah atau pelajaran tertentu. Ya, buku ajar memiliki karakteristik yaitu pertama, sumber materi ajar, ya. Kemudian referensi baku mata kuliah atau pelajaran tertentu. Kemudian disusun secara sistematis dan sederhana sehingga peserta didik akan mudah untuk mempelajari dari buku ajar tersebut. Kemudian terdapat petunjuk pembelajaran. Nah, itu untuk teknik penyusunan bahan ajar atau buku ajar. Nah, kita akan lihat secara sistematis atau kerangka dan langkah menulis buku ajar, yaitu pertama diawali dengan menyusun RPS atau rencana pembelajaran semester, di mana ini digunakan sebagai acuan proses pembelajaran mata kuliah atau pelajaran,
juga RPS sebagai materi atau substansi buku ajar. Kemudian RPS itu memuat CPMK, sub CPMK sebagai sasaran tujuan yang ingin dicapai. Ya, sehingga di dalam RPS itu akan jelas ya, jelas mengenai CPMK dan sub CPMK setiap bahan ajar tersebut. Kemudian yang kedua, mulai menyusun outline ya. Outline dari buku ajar itu kita lihat dari adanya pendahuluan, di mana pendahuluan itu diantaranya ada deskripsi mata kuliah, ya, sehingga pembaca akan melihat bahwa mata kuliah ini, gambaran mata kuliah ini seperti apa, ya. Kemudian CPMK dan sub CPMK-nya itu ada, ya. Capaian pembelajaran mata kuliah dan sub capaian pembelajaran mata kuliahnya itu ada, sehingga jelas tergambar. Petunjuk penggunaan buku ajar ya itu disertai, kemudian kompetensi prasyarat yang ada itu seperti apa, kita harus ada di sana di pendahuluan. Kemudian ke bagian selanjutnya adalah bagian isi. Bagian isi itu terdiri dari judul atau topik pembelajaran. Kemudian selanjutnya terdapat uraian tentang tujuan kegiatan pembelajaran, sehingga peserta didik itu akan tahu dengan mempelajari bahan ajar di topik tersebut, di bab tersebut, dia akan mengetahui apa saja capaian harus ada ya setelah mempelajari itu. Kemudian selanjutnya materi pembelajaran yang sesuai dengan topik pembelajaran diikuti contoh ya dan kasus gambar grafik sehingga memperjelas dari paparan yang ada. Kemudian kesimpulan dari materi pembelajaran ya itu harus ada sehingga ada kesimpulan dari materi pembelajaran itu akan lebih melihat apa intisari dari bab atau topik tersebut ya, disertai dengan adanya tugas dan evaluasi atau tes formatif untuk melihat sejauh mana mahasiswa mampu melakukan tes dari bab tersebut ya, dan juga adanya kunci jawaban gitu. Nah, untuk bagian setelah isi adalah disebut bagian akhir, di mana bagian akhir ini terdiri dari adanya daftar pustaka ya. Daftar pustaka itu biasanya menggunakan style, kemudian glosarium di mana ada daftar singkatan kata ya, di mana ini wajib untuk sebagai dosen. Kemudian ada indeks, ada lampiran, ya lampiran ini sesuai kebutuhan mata kuliah, disesuaikan dengan setiap babnya. Ada nggak lampiran di setiap babnya itu kita lampirkan di sana. Kemudian yang setelah lampiran dituliskan biografi penulis, ya biografi penulis. Kemudian dalam buku ajar itu ada perlengkapannya, diantaranya ada cover, ya. Kemudian ada lembar persembahan, kata pengantar, dan juga daftar isi. Baik, selanjutnya setelah penyusunan dan pengembangan dari bahan ajar yang ada, ya setelah ada dibuat, kemudian ada mengenai bagaimana mengembangkan evaluasi atau penilaian dari bahan ajar tersebut, yaitu penilaian, kita lihat definisinya adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk. Ya. Kemudian penilaian bersifat kualitatif atau pernyataan naratif dalam kata-kata. Kemudian penilaian terhadap bahan ajar itu sangat penting untuk memperbaiki dari kualitas bahan ajar. Bahan ajar yang berkualitas itu menjadi sumber belajar peserta didik, dapat menunjang keberhasilan belajar. Ya, di mana penilaian juga adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, sebagaimana yang kita ketahui dari siklus berikut.
Ya, sebelum kita melakukan program pembelajaran, kita harus ada merancang dari adanya profil, ya, kemudian capaian pembelajaran lulusan, sampai dijawantahkan dengan mata kuliah, ya, kemudian rangkaian mata kuliahnya itu terdapat dalam struktur kurikulum, ya, kemudian dibuatlah rancangan pembelajaran semester atau RPS, di mana setelah pembuatan RPS itu kemudian dituangkan dalam proses pembelajaran. Di dalamnya adalah adanya interaksi antara dosen, mahasiswa yang didukung oleh sumber belajar dan didukung oleh lingkungan sarana dan prasarana. Kemudian dihasilkan di sini luarannya adalah bahwa lulusan memiliki kemampuan sesuai capaian pembelajaran lulusan. Ya, itu adalah merupakan paradigma kurikulum dari sebuah program. Nah, bahwa dari beberapa aspek penting yang dinilai dari bahan ajar dapat dilihat, yaitu pertama adalah bagaimana materi atau isinya. Ya, apakah isinya itu adalah sesuai dengan topik dari setiap bab tersebut. Ya, sub-subnya itu jelas tergambar dan dibahas di sana. Kemudian penyajian materi. Ya, penyajian materi itu harus disesuaikan dengan secara sistematis. Ya, contohnya materi disampaikan dengan alur yang sistematis dari definisi dulu, contohnya, atau misalkan dari tanda gejala, ya, sampai ke bahasan-bahasan selanjutnya. Nah, kemudian aspek penting yang dinilai dari bahan ajar juga adalah keterbacaan, ya. Kemudian teks atau wacana dan gambar atau ilustrasi. Manfaatnya adanya gambar-gambar atau ilustrasi tersebut adalah supaya peserta didik lebih jelas dalam memahami pembahasan bab tersebut, ya. Kemudian kebahasaan. Nah, kebahasaan yang digunakan adalah menggunakan bahasa yang baku dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Baik, ini saya lampirkan mengenai lembar evaluasi dalam penilaian bahan ajar. Ya, ini ada lampirannya, akan tergambar di sini. Misalkan melakukan penilaian dari bahan ajar cetaknya adalah buku ajar. Ya, kita lihat penilaiannya itu adalah dari kecermatan isi, ketepatan cakupan isi, ketercernaannya, kemudian penggunaan bahasanya, dan bagaimana perwajahannya. Ya, perwajahan ini melihat dari narasi tidak terlalu padat, kemudian ada bagian yang kosong, itu adalah indikator dari perwajahan dari bahan ajar cetak buku. Ya, ini adalah lembar evaluasi penilaian bahan ajar. Kemudian ini juga merupakan evaluasi yang lainnya, ya. Di antaranya adalah mengenai di dalamnya rating kesesuaian dengan kurikulum dari bahan ajar tersebut, apakah sesuai, akurasi dan kebaruannya, kemudian kejelasan dan ketepatan bahasanya, apakah sudah digunakan dengan bahasa dan jelas tulisannya, kemudian apakah menimbulkan atau menjaga motivasi dari peserta didik, ya. Kemudian juga melihat dari rating partisipasi pembelajar, kualitas teknik, bukti efektivitas, kemudian apakah ada bebas bias, panduan pengguna, kesesuaian tingkat baca, kemudian kejelasan pengorganisasian, dan juga daftar isi atau indeks. Ya, ini adalah format evaluasi untuk bahan ajar. Nah, ini juga sama dengan yang tadi, ya, itu adalah lampiran dari evaluasi untuk bahan cetak buku ajar. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa
pengembangan buku ajar atau daras itu harus sesuai dengan kurikulum dan dinamika yang ada, sehingga ketercapaian dalam capaian pembelajaran mata kuliah itu adalah sesuai ya yang dapat dicapai oleh peserta didik. Kemudian evaluasi buku ajar diperlukan untuk menghasilkan desain bahan ajar yang baik akan meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mencapai CPL. Ya, itu adalah pemaparan mengenai penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat digunakan apabila peserta bisa sedang melakukan penyusunan bahan ajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja pembahasan mengenai penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.